Jogja TV, apa kabar? Salam Indonesia. Senang sekali saya Evi Idawati menjumpai Anda selama 60 menit ke depan. Kita akan berbincang dalam Oase. Pemirsa, Anda bisa berinteraksi dengan kami nanti di nomor telepon 451666451777. Kita kali ini sedang berbicara tentang rahasia lokasi berenergi tinggi. Apa sebenarnya lokasi berenergi tinggi ini dan apa saja yang bisa kita dapatkan? Apa yang kita perlukan juga untuk memilih lokasi-lokasi sehingga dapat menunjang usaha-usaha kita ke depan. Di studio sekarang sudah hadir Gus Muhammad Basis yang akan berbincang tentang segala hal seluk-beluk dan macam-macamnya yang diperlukan untuk memilih sebuah lokasi yang bisa bersinergi dengan kita untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kita jumpai beliau saja pemirsa. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Evi. Sangat baik Mbak Evi sore ini. Niki ngobrol-ngobrol tentang rahasia lokasi berenergi tinggi. Memang itu diperlukan sekali Gus. Dengan apa untuk kita ya sebagai pelaku usaha, sebagai karyawan ataupun sebagai ibu rumah tangga biar rumah tangganya tentrem atau gimana tuh Gus? Bisa bercerita ya panjang soal itu. Ya, terima kasih Mbak Evi dan para pemirsa. Jadi agar kita afdol, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jogja TV yang saya hormati dan semoga Allah selalu memberkahi kita semua. Di kesempatan ini kita akan membahas soal rahasia lokasi berenergi tinggi. Mungkin sebagian para pemirsa mungkin bingung kenapa kita mengambil topik seperti ini. Ini sangat penting bagi kami, saya ungkap, karena kita selama ini mungkin banyak melihat dan mungkin bertanya-tanya bagi orang yang spiritual, orang yang mengedepankan sesuatu pada aspek ritual, dalam arti ritual hakikat, untuk bagaimana kita mengkaji dengan baik apa manfaat kita mungkin puasa, manfaat kita sholat, manfaat kita mengunjungi tempat-tempat yang berkaromah, mengapa kita berhaji, mengapa harus ke Ka'bah, mengapa harus ke makam leluhur dan seterusnya. Jadi ini berkait dengan keyakinan kita, dengan pandangan kita ke depan, pandangan spiritual kita ke depan, di mana kita hidup ini, agar kita mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan ketentraman, mendapatkan keberhasilan, kesuksesan dan sebagainya. Nah, ketika kita meraih itu semua, terus kita melakukan berbagai ritual, alangkah baiknya kita sebagai manusia yang diberi petunjuk berupaya mencari apa sebenarnya yang kita lakukan, dalam arti bahwa manakala kita mungkin mengunjungi makam leluhur, atau kita ke makam-makam wali, atau kita mungkin ingin riyadhah atau tirakat di sebuah tempat, atau bahkan kita berhaji dan sebagainya, kita tahu hakikatnya, tahu manfaatnya, tahu intinya. Juga kalau kita bicara tentang lokasi berenergi tinggi, barangkali kita bisa mengajukan pertanyaan, monolog ya, dalam diri kita sendiri. Mengapa yang saya muslim, mengapa Ka'bah itu harus terletak di Mekah, Timur Tengah ya, di Arab? Mengapa makam Nabi Muhammad, kenapa di Madinah, bukan di Mekah? Mengapa Hajar Aswad harus diletakkan di Ka'bah? Mengapa Ka'bah itu yang bangun Nabi Adam, terus Nabi Ibrahim? Terus mengapa misalnya makam Sunan Ampel di Surabaya, Sunan Gresik ada di Gresik, mengapa ada Panembahan Senopati harus bertapa di mana, Ndelepi, Sungai Kayangan, kenapa di Cepuri, di Parangkusumo, kenapa Kalijogo selalu berkeliling dalam hidupnya kemana-mana, meninggalkan berbagai petilasan-petilasan, dan Kalijogo petilasannya sampai sekarang masih kuat energinya. Itu merupakan di dalamnya termuat berbagai rahasia. Nah, tugas kita sebagai anak cucu, tugas kita sebagai orang yang beragama, orang yang punya ilmu, sebagai orang yang diwarisi dengan kekayaan spiritual seperti itu, alangkah baiknya kita menggalinya secara spiritual. Dan manakala kita telah menggali tersebut, maka kita diupayakan makin menambah kita dalam kita beribadah, dalam kita melakukan berbagai hal yang berbau spiritual. Nah, nanti saya jelaskan mengapa kita harus perlu ke makam leluhur, ke makam Bapak Ibu,
ke makam-makam orang soleh atau wali, mengapa kita harus mungkin tirakat di mana dan seterusnya, saya jabarkan nanti. Demikian Mbak Evi sementara. Sebenarnya gini Gus, kalau lokasi itu punya energi tinggi disebabkan oleh sesuatu gitu, orang yang kalau tadi makam ya, lebih kepada orang yang punya energi luar biasa tersebut, ataukah memang tempat itu yang kemudian memancing orang gitu, memancing orang untuk datang, bagaimana itu? Ada dua kan? Begini Mbak Evi, bahwa kita ini kan manusia ya. Manusia itu kan sebenarnya berbeda dengan kerbau, dengan gajah, dengan harimau dan seterusnya. Karena manusia punya akal budi, punya nurani yang tajam, punya keimanan, punya indera, 5 indera, bahkan indera keenam dan seterusnya. Maka dalam kita hidup di muka bumi ini, itu kan berbeda-beda antara satu dan yang lain. Aura ya, jadi medan aura manusia satu dengan manusia yang lain berbeda. Aura, maaf ya, misalnya aura Sunan Kalijogo kan berbeda dengan mungkin Patih Logender, dengan Sunan Ampel mungkin dengan Hitler juga beda, atau Hitler dengan Sunan Giri juga beda. Jadi dalam hal ini masalah medan aura. Nah sekarang begini, bahwa orang yang dalam hidupnya itu rajin mendekat ke Tuhan, baik dengan mungkin sholat, dengan puasa, dengan berbuat baik, dengan selalu mendekatkan diri ke alam dan Allah, maka otomatis pasti memiliki medan aura yang tinggi. Nah, medan aura yang tinggi ini yang dimiliki oleh seorang ini, dan orang ini meninggal di sebuah tempat, terus dimakamkan di sebuah tempat. Nah, ini otomatis makam dari orang soleh ini, orang hebat ini, sampai sekarang masih terasa energinya. Kenapa? Itu kalau saya mau gampangannya adalah karena berkah Tuhan. Itu merupakan buah dari upaya dia dalam hidupnya menanam berbagai kebaikan, bagaimana dia mendekatkan diri ke Tuhan, ke alam semesta, dia menyatu dengan alam, dengan Allah, maka Allah memberikan pahala, memberikan piala, memberikan buah, yaitu suatu harisma, suatu medan energi yang tinggi, suatu keilmuan, suatu karomah, kekeramatan. Jadi ini sebenarnya logis. Jadi kalau kita bicara tentang energi di sebuah lokasi tinggi atau rendah, atau tinggi, jangan dikaitkan dengan tahayulisme, jangan dikaitkan dengan khurafat, jangan dikaitkan dengan mistik-mistikan yang sangat merusak akidah kita, jangan. Tapi ada enggak energi yang negatif, Gus? Begini. Artinya bahwa energi tinggi biasanya kan ada juga orang yang merasakan di suatu tempat tuh dia seperti trans, seperti malah mengajak dia untuk berbuat yang yang begini. melenceng gitu. Saya tahu, Mbak Evi. Jadi kita kaitkan dengan teorinya Profesor Masaru Emoto dari Jepang, yang mengklaim atau menemukan bahwa air mampu membaca alam pikiran kita, air mampu membaca alam semesta, getaran alam semesta. Maka ketika sebuah danau, ketika sebuah sungai, ketika sebuah sumur, atau kita dalam diri kita ini manusia kan 70% air. Nah, kalau di sebuah sumur atau danau atau sungai atau dalam diri kita yang 70% air ini sering dibacakan doa-doa yang positif, berzikir-zikir, maka otomatis lokasi tersebut atau diri kita tersebut ini akan menciptakan suatu medan aura yang tinggi. Medan aura, medan magnet energi, medan magnet spiritual yang tinggi. Jadi itu logikanya. Nah, sekarang begini Mbak Evi, misalnya kita lihat hampir semua makam-makam Wali Songo, Wali Songo, Sunan Gunung Jati, terus Sunan Ampel dan seterusnya yang Wali Songo itu 24 jam itu ribuan orang berzikir. Ribuan orang melantunkan ayat-ayat suci. Nah, logikanya dikaitkan dengan teorinya Masaru Emoto itu, logikanya lokasi tersebut otomatis menimbun bertonton daya spiritual, menimbun bertonton daya medan magnet spiritual yang luar biasa. Nah, logikanya siapapun yang masuk ke lokasi tersebut otomatis akan kena rembesan energi. Oke Gus, nanti kita akan lanjutkan lagi, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama saya di Oase. Kebutuhan keluarga lengkap. Perlengkapan bayi, susu dengan harga termurah.
Berbaktilah selalu kepada orang tuamu. Anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Bersikap setialah kepada istrimu. Istrimu pasti akan setia kepadamu. Belanja hemat, belanja di Pamela. Sekarang jadi 15 kilogram. Saking tinggal budi, Mbah. Saking mendhet beras dan kurang. Monggo, Pak. Monggo. Hati-hati nggih, Mbah. Alhamdulillah, Pak Lurah. Saya sekarang sudah tidak dapat raskin lagi. Ya Pak Darmo, karena ekonominya sudah meningkat dan tidak miskin lagi. Betul, Pak Lurah. Pak Lurah. Sekarang saya kok tidak dapat raskin? Saya juga, Pak Lurah. Kalau ekonominya sudah meningkat, kenapa harus dapat? Bapak, Ibu mau dikatakan miskin. Ya tidak. Sekarang ini penerima rasin itu menerima beras 15 kg per RPS dengan harga 1.600 per kilogram selama 12 bulan yang datanya sudah ditentukan oleh pusat. Orang yang pandai bersyukur akan ditambah kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya toh? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bulog Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemirsa, senang hati saya karena Anda masih bersama saya di Oase. Silakan Anda menelepon ke 451666 451777. Kita sedang berbicara tentang rahasia lokasi berenergi tinggi. Kenapa kita harus mendatangi sebuah lokasi yang berenergi tinggi? Pemirsa, kita tanyakan kepada Gus Muhammad Basis sambil menunggu telepon Anda. Iya, Gus. Monggo, Gus. Gimana? Kenapa kita harus mendatangi lokasi yang berenergi tinggi? Begini ya, Mbak Evi, ya, bahwa ketika Nabi Muhammad itu melihat kebrengsekan masyarakat Quraisy itu kan beliau artinya khalwat, beliau tirakat, nyepi di Gua Hira 40 hari. Nah, ketika Muhammad itu bertapa atau tafakur, ya uzlah, memisahkan dari kehidupan ramai di Gua Hira dalam rangka dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyatu dengan alam. Jelas, jadi tujuannya sangat banyak. Bahwa kita hidup adalah targetnya kembali ke Tuhan dengan baik. Oke, kita akan sebentar, Gus. Ada penelpon kita terima. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan. Iya, dari rumahnya. J, monggo. Iya, itu mau tanya, tahun 96 itu kan ya haji ya. Terus kita tuh satu mimpi gitu. Mimpinya tuh satu bergabung dengan diri saya sendiri. Terus satu kayak di kebun anggur, satu tapi anggur tuh banyak banget dan gak bisa gitu. Setelah pulang haji, saya tuh rasanya kok ada yang terlalu mendampingi saya terus dulu. Dan waktu pas hidup saya itu kayaknya perlu ada mimpi-mimpi dengan apa ya, dibantu. Kayaknya dia tuh mereka bantu saya. Kalau urusan sawah mereka tuh parah gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang benar mereka juga kayaknya membantu gitu. Itu kira-kira kenapa gitu. Kenapa kalau nggak mau membantu di suatu peristiwa itu biasanya tetap mengalami rangkaian mimpi gitu. Dan akhirnya bermuara di benar gitu. Sekarang kenapa ya Ustaz? Terima kasih. Iya, terima kasih, Bu. Ya, monggo, ini Gus, menarik, Gus, saya kira. Saya kurang paham nih Bu Rima. Ya, dia bermimpi dan kemudian dia merasa terbantu dan ada hal yang mengikuti dia dan dia merasa terbantu. Oh begitu, itu kan sangat jelas, itu kan sebenarnya gampang itu pada pegangannya pada firman Allah bahwa Bismillahirrahmanirrahim wa may yu'minu billah yahdi qalbahu. Artinya
Dan siapapun yang mempercayai dengan yakin keberadaan Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu firasat, suatu ilham, suatu kerentek hati, suatu wangsit ke dalam orang tersebut. Nah, si orang ini macam-macam menerimanya. Bisa dengan firasat, misalnya lagi megang gelas atau jatuh, atau kepadu, atau tiba-tiba kayak terhenyak sesuatu, atau mungkin paling rendah ya mimpi. Itu dari Allah. Nah, persoalannya mimpi kan ribuan jenis. Tapi kalau Tapi semua orang bisa mendapatkan potensi itu, Gus. yo harus berupaya mendekat ke Tuhan. Berupaya minimal ya rajin istighfar, rajin bersolawat, yang ngurangi tidur, ngurangi makan. Jangan terlalu preman ya, jangan terlalu ceng-cengpo dan seterusnya. Sehingga untuk bisa begitu kan kita yang membersihkan, banyak membersihkan diri. Kalaupun ya semua orang tempatnya dosa, termasuk saya juga mungkin tempatnya dosa, tapi kan ada upaya. Yeah. Ketika kita salah menulis ya ditipek atau di stip itu kan. Nah, jadi kalau stip ya bersih. Jadi itu anugerah ya, jadi merupakan anugerah, harus disyukuri. Ya? Jadi, harus disyukuri. Dan begini para pemirsa, bahwa saya punya keyakinan bahwa seluruh keberhasilan kita itu merupakan buah dari spiritualitas kita. Saya tidak yakin bahwa orang berhasil, orang sukses karena kita pinter. Itu bagi saya omong kosong. Kita berhasil bukan karena mertua kita konglomerat atau mertua kita penguasa, bukan. Jadi siapapun akan berhasil asal dia dekat dengan spiritual. Siapapun, saya meneliti ratusan orang-orang berhasil itu adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dekat dengan spiritualitas, artinya dia memelihara betul tubuh ilahinya. Dia memelihara betul tubuh nalurinya, tubuh ruhaninya. Jadi banyak orang IQ-nya sangat tinggi, IP-nya sampai 4, dan segala macam, tapi juga maaf, ya juga ngamen di jalanan, juga tidak kena hidupnya. Jadi bukan pada kita cerdas atau IP-nya tinggi atau anaknya dirjen atau anaknya orang besar yang bisa menempatkan sebagai sebagainya. Ya, gitu. Ternyata ada penelpon lagi, kita terima. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Salam. Halo. Ya, terputus. Oh, terputus. Oke, kita lanjutkan. Jadi kembali bahwa kita bisa berhasil, kita bisa sukses oleh karena spiritual kita. Kenapa? Banyak ratusan kejadian yang saya alami yang kalau saya ceritakan di sini nggak cukup sampai isya sampai subuh. Jadi yang penting bahwa spiritualitas kita, bahwa spiritual adalah jembatan kita untuk dekat, untuk komunikasi dengan Allah, dengan Tuhan, dan salah satu jembatan atau syarat kita untuk sukses. Yeah. Makanya seperti ucapan Nabi bahwa sebenarnya melayarudul qadha ila du'a, artinya satu-satunya yang bisa merubah takdir atau merubah kodok kita ya hanya doa. Juga seperti yang tadi saya ungkap ketika ceramah barusan di surau, bahwa inna du'a wal balayal yaltaqiyani wa ya'tajilani baina sama'i wal ar. Oke. Nanti kita lanjutkan aja. Halo, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Monggo. Nggih, monggo Pak. Mau tanya oleh begitu. Iya. Nggih, monggo. Nah, tiang-tiang itu katakan makam wali-wali. Kebanyakan anu ya. Terus ada unsur kemusyrikannya. Dan kadang-kadang itu orang-orang itu belum pernah mendoakan ibu bapaknya, malah kadang-kadang malah dikit ngeling wali songo dan mas-mas tambah gakil. Jangan marah Pak ini. Seandainya kita percaya kepada Allah, lah kan. Tapi seandainya saya juga senang ake Pak dia sudah pakai ake. Nggih, saya pakai ake Pak. Ada anunya enggak itu? Ada pengaruhnya enggak nanti konsentrasi kita jadi bertabang Pak. Nggih. Supaya untuk mengatasi supaya tidak bertabang dan nanti akan berubah akidah kita itu gimana caranya Pak? Hanya kan kita orang-orang awam. Makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, matur nuwun. Matur nuwun Pak Jiran. Begini, saya juga pakai ake ya. Nabi Sulaiman itu paling hobi ake seperti ini, Nabi Sulaiman. Nah, terus dia pernah mau pipis, mau kamar kecil, terus diletakkan di luar cincinnya, terus disembunyikan iblis, disembunyikan jin, itu stres Nabi Sulaiman. Itu bukan Nabi Sulaiman, tolong diingat Pak Jiran, stresnya Nabi Sulaiman kehilangan cincin bukan dia menuhankan cincin, keliru.
Sama kalau saya punya perkutut, saya punya beo, saya punya burung cucak rawa terus hilang ya stres. Semua orang itu kan tempatnya stres, termasuk saya, semua pemirsa juga semua stres. Jadi cuman kita kan punya tugas memanajemen stres. Stres itu sebagai nikmat dari Tuhan agar kita dimanajemen dengan baik, terus stres menjadi kreativitas. Jelas ya. Kembali ke Pak Jiran masalah musyrik. Begini, kita mengunjungi makam orang tua kita ke makam-makam orang soleh wali ya, kita ke mungkin makam-makam baki ya di Madinah, atau kita ke makam-makam korban perang Uhud, itu bukan bid'ah, itu bukan syirik, bukan musyrik. Nah, sebenarnya begini Pak Jiran, kita pegangan kepada niat. Innamal a'malu binniyat fa innama likulli imrin ma nawa. Artinya begini, segala sesuatu dicatat oleh Tuhan, oleh para malaikat itu berdasarkan niat kita. Kadang-kadang kita sholat juga bisa haram, karena kita sholat di depan mertua sampai 5 jam, sholat asar 5 jam. Nah, kalau kita sholat sendiri cuma 3 menit, tapi karena ada calon mertua bisa 5 jam, ini haram, sholat yang haram. Kawin juga bisa haram, nikah juga bisa haram. Nah, kenapa? Kalau kita sengaja menikahi janda yang hampir mati, yang punya harta 100 miliar, itu haram. Begitu. Kadang-kadang kucing juga halal. Ketika semua kambing, semua ayam lembu habis, kita harus makan kucing. Jadi ini ada relativitasnya. Jadi sekarang begini, saya mengajak kepada khalayak orang beragama untuk mari kita ke makam-makam wali, kita ke tempat-tempat dulu Panembahan Senopati, Tiraka, di dalam rangka 2 hal sebenarnya Mbak Evi. Pertama, kita menghormati mereka, napak tilasi mereka, kita menghargai jasa mereka sebagai kultur spiritual, artinya kita menghargai secara batin dan spiritual. Yang kedua, sebagai alat untuk kita mendekat kepada Allah. Nah, orang-orang yang benci kepada tempat-tempat berkaromah tinggi itu mengatakan begini, kenapa harus ke makam-makam wali? Toh kita bisa langsung ke Allah. Nah, sekarang begini, saya balik pertanyaannya. Pernyataan saya balik. Sekarang begini, Allah jelas maha kuasa, Allah maha berkuasa, Allah maha berkehendak, Allah maha segalanya. Tapi kenapa Allah punya banyak malaikat? Ada Jibril, Mikail, Israel. Untuk apa Allah bikin malaikat dan membantu Allah untuk di Jibril untuk ngirim wahyu, Mikail ngatur rezeki hujan, Israel pencabut nyawa, Israel peniup trompet. Terus mengapa harus pakai nabi-nabi? Ada 25 nabi rasul, ada 313 nabi dan seterusnya, bahkan ribuan, 14.000 nabi ya. Untuk apa Allah bikin itu semua? Itu kan hanya manajemen, bahwa Allah itu maha manajemen, Allah maha pengatur. Nah, sekarang begini, kenapa kita harus ke makam wali? Kenapa kita harus ke orang soleh? Kenapa kita harus minta doa orang tua? Kenapa kita harus ke makam orang tua? Loh, itu kan wasilah. Seperti Rasulullah menyuruh Umar bin Khattab, Rasulullah menyuruh Utsman, Ali agar mencari, dulu saya ceritakan, Ummul Qarni. Wahai Abu Bakar, wahai Utsman, kamu sana cari orang namanya Qarni, dan sekalian minta didoakan dia. Nah, dia sebagai Nabi Rasul, kenapa harus nyuruh para sahabat nyari Qarni? Yang ternyata Qarni adalah seorang penggembala gembel di padang pasir. Tapi oleh Rasulullah dilihat secara mata batin, secara indera ke-11 sekian, bahwa Al-Qarni ini dengan Allah sangat dekat dan makbul. Ini hadis bahwa kita punya hak minta didoakan orang lain. Nah, sekarang begini, kembali kenapa kita mengunjungi makam orang soleh dalam rangka kita menghindarkan musyrik syirik. Kita tahan terlebih dahulu, Gus. Kita terima penelpon. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, silakan. Ini Pak Firmu mau nanya ya? Iya, monggo. Ini kan saya kan saya tentang belajar seperti itu, tapi kan saya kan khawatir kalau semuanya ke tempat makam-makam itu sendiri, terus takutnya kalau nggak ada yang ngawasi kan takut ada apa-apa. Terus mungkin di Bapak Ji mungkin ada program apa itu yang untuk menyediakan hal seperti itu? Pasti Mas. Ji, cekap pasti Mas. Apa kira? Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Saya lanjutkan ya. Jadi manakala kita mengunjungi makam-makam wali, tempat tafakurnya Panembahan Senopati, terus dapat ilham dari Allah untuk bikin kerajaan Mataram, terus bagaimana Nabi Ibrahim ketika bayinya masih merah, terus diminta oleh Allah agar memperbaiki Ka'bah. Ka'bah sudah baik, tak tahu Ibrahim disuruh oleh Allah untuk kamu jalan ke timur, pokoknya kamu ke timur Ibrahim, pokoknya karep embuh gitu. Dia ngikuti. Ibrahim disuruh nyembelih anaknya Ismail juga ngikuti, itu kan ilham. Jadi begini,
Saya ulangi bahwa biar nggak muter-muter gitu, biar nggak mumet ya. Jadi gini, ketika kita diminta mengunjungi makam orang tua, itu sebagai napak tilas. Yang pertama, yang kedua sebagai takarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Dan kembali begini Mbak Evi dan para pemirsa, saya katakan bahwa makam-makam orang soleh itu ketika dia hidup, itu kan kerjanya ibadah ke Allah. Medan energi dia sangat tinggi, karomah dia sangat tinggi, maunah dia sangat tinggi, gelombang magnet tubuh dia itu sangat tinggi, sampai mati pun masih ada. Ini pertama. Yang kedua, bahwa makam-makam wali ini, makam-makam orang soleh seperti Wali Songo, seperti Syekh Abdul Qadir Jalani, seperti makam Nabi, hampir semua makam Nabi itu kan 24 jam dikunjungi oleh puluhan ribu. Jadi sekian bulan mungkin jutaan manusia di situ membaca ayat suci. Di situ mereka berzikir. Nah, seluruh zikir, seluruh ayat suci adalah sesuatu yang semuanya positif. Nah, ketika ratusan ribu atau jutaan orang berdoa di situ, dia berdoa positif, maka otomatis akan memunculkan sebuah resultan. Sebuah buah, konklusi apa? Hasil yang sangat positif. Jadi medannya itu mungkin jutaan ton energi positif. Nah, karena makam wali atau makam nabi atau lokasi berkaromah tinggi atau lokasi berenergi tinggi itu memuat jutaan ton energi positif, yang positif tentunya baik, seperti ingin kaya, ingin berderajat tinggi, ingin rumah tangga tentram, jiwanya kuat, lancar rezeki, tokonya laris, istrinya banyak, jangan istrinya satu ya, anaknya banyak dan seterusnya. Ini adalah otomatis ketika siapapun yang masuk ke situ kena imbas energi yang positif. Nah, maka dari itu Mas Dimas, kalau kita mengunjungi tempat-tempat keramat, betul hati-hati, jangan sampai salah kunjung. Kalau orang mayat dalam makam itu orang jahat, memang dia sakti mandraguna ketika hidup, ketika dalam makam dia akan menebarkan aroma energi yang negatif. Makanya perlu bimbingan ya. Perlu bimbingan. Tidak hanya saya itu kan besok yang ke-9, yang ke-18. Iya. Jadi pada Mas Dimas ya, tanggal 23 dan 24 Sabtu Minggu Mei itu saya akan mengadakan GSPK, Gemblengan Spiritual dan Penyembuhan untuk Keberkahan. Yeah. Itu saya insya Allah kita akan mengunjungi makam Pademangan Senopati, terus akan mengunjungi masjid Keraton, masjid Pademangan Senopati, terus Sunan Baya, terus Sendang Kakung, Sendang Putri, Sendang Kasihan, terus ada 11 lokasi, di mana lokasi-lokasi itu sudah saya cek. Saya kan dari kecil suka kayak gitu, dan maaf ya, saya agak pamer bahwa saya dari SD itu sore-sorenya dinia, malamnya ngaji, terus madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, terus sastra UGM, terus sering mondok, bahwa jangan sampai kita ke makam-makam berkaromah tinggi ini, makam-makam energi tinggi, jangan sampai menjerumuskan kita ke syirik, sebaliknya. Jadi kita harus paham betul tujuannya apa, maka dari itu hati-hati. Nah, ketika saya mengadakan GSPK itu, Gemblengan Spiritual dan Penyembuhan untuk Keberkahan ini, itu lengkap. Saya jelaskan Pademangan Senopati itu siapa. Oke, nanti akan kita lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama saya di Oase. Radar Jogja Jawa Post Group kini hadir semakin mantap. Benar-benar koran modern, koran dinamis. Berita-beritanya cerdas, lugas, tegas, dan tuntas. Rubrik makin menarik sesuai segmen pembaca dan pasti menyegarkan. Kini harga semakin terjangkau. Untuk iklan, hubungi 0274 556 551. Langganan 0274 562 597. Radar Jogja, selalu ada yang baru. Jogja TV adalah pilihan yang tepat untuk beriklan. Menurut survei Nielsen, Jogja TV adalah televisi lokal yang paling banyak ditonton masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Dan Jogja TV menyediakan berbagai kemudahan, termasuk memproduksi iklan bagi Anda. Mudah, terjangkau, dan efektif.
lupa hubungi kami Divisi Marketing Jogja TV. Jangan lewatkan Dongeng Yuk setiap Minggu pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jogja TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya di Oase. Pemirsa, jika Anda penasaran, ingin tahu benarkah bahwa ketika mengunjungi sebuah lokasi yang memberikan energi luar biasa kepada kita akan membawa keberkahan bagi hidup kita? Bakti Nusantara menyelenggarakan gemblengan spiritual dan penyembuhan untuk keberkahan. Anda bisa bertanya kepada kami di 451666 451777. Ini ada Gus Muhammad Basis yang akan membimbing ya dan mengantar serta menemani itu para peserta untuk berkunjung ke daerah-daerah, ke tempat-tempat yang berenergi tinggi. Kita ngobrol lagi. Oh, ternyata ada penelpon, kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat sore pemirsa. Halo, selamat sore. Iya. Dengan siapa? Dengan Bapak Rizal. Dengan Pak Rizal. Monggo silakan Pak Rizal. Ini Mas mau tanya. Tadi kan saya Gus Muhammad tadi kan katanya mau dialog sama jamaahnya mungkin. Kalau boleh di kota mungkin saya bisa menghubungi kemana gitu. Iya. Namun begitu. Satu lagi Ustaz, sama minta referensinya mungkin makom-makom yang seharusnya dikunjungi di area Jogja. Begitu saja. Iya. Cukup itu. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rizal. Saya merasakan getaran batin Mas Rizal sama Mas Dimas itu serius. Jadi demi Allah bahwa Mas Rizal, Mas Dimas itu bukan, saya tidak tahu siapa, bukan saya rekayasa suruh nelpon, bukan. Jadi itu tulus, pengen Mas Rizal dan Mas Dimas itu pengen jadi orang melalui spiritual itu bagus. Karena George Washington, terus Einstein, terus Barack Obama itu orang-orang sangat spiritual. Tinggi sekali spiritualnya, Mahatma Gandhi, Soekarno, SBY itu. Wah, ini kayak pemilu ya, malah promosi. Gini, jadi Mas Rizal, kita nanti akan mengawali di surau saya, di Padepokan Bakti Nusantara, di Jalan Rejo Winangun, 15 Yogyakarta. Itu, setelah itu nanti ada ruqyah, namanya Ruqyatut Tazkiyatun Nafas. Kita ada pengaktifan latifah-latifah, ada senam-senam ergonomis, ada tausiah dari kami para kiai, terus ada ya zikir-zikir pembuka mata batin dan seterusnya. Satu. Yang kedua, di Jogja ini sengaja kami pilihkan yang di Jogja Mbak Evi. Jadi tidak sampai ke Wali Songo, tidak. Yeah. Kita akan ke Panembahan Senopati. Siapa yang nggak kenal Panembahan Senopati? Bagaimana beliau dicepuri, bagaimana dia itu sangat religius, sangat dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Terus oleh Allah diberi hak, diberi ilham, diberi istilahnya apa itu kewahyun ya untuk mendirikan Mataram berapa ratus tahun itu karena kekuatan batin beliau atas izin Allah. Kalau kita ke makam Panembahan Senopati, insya Allah dengan wirid ya Rahman ya Rahim ya Fatah ya Rozak ya Hayya Qawi ya Matinu dan seterusnya, diharapkan kita kena imbas energinya Panembahan, gitu, energi situ. Jadi kayak Bluetooth, kayak kita membluetooth dulu, kayak kita transfer data dari antar handphone dengan inframerah atau Bluetooth sama sebenarnya. Asal kita sefrekuensi, segelombang, saling mengaktifkan perangkatnya, maka akan ada pindah energi. Sama itu nggak berkait dengan syirik, itu orang yang sombong aja ngatakan itu syirik. Enggak ada hubungannya. Jadi ini masalah transfer energi, transfer data. Nah, pertama. Yang kedua, kita lanjutkan di makam Panembahan ada sendang kakung ya. Sendang kakung kan sebenarnya air. Nah, air itu kan tiap hari didatangi ribuan orang yang itu berdoa agar berkah, agar ini kelihatan tampan, kelihatan cantik, kelihatan berwibawa, kelihatan karismatik. Ya boleh-boleh aja. Mintanya ke Allah, nggak ke Panembahan. Otomatis medan aura di sendang kakung ya positif. Ada juga itu para jemaah saya yang laki-laki mandi di situ ya, atau wudhu di situ. Terus yang bagi yang putri, sendang putri ada sebenarnya. Terus
Iya, ternyata ada penelpon, kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Pak Milan, Wonosatur, Bautapa. Ji, monggo Pak. Ji, Pak Jilan. Muhammad Basim. Ji. Dalam nego bisa dari ibu. Namun kadang-kadang asli ada orang yang bilang nggak mau seperti itu. Maksudnya pun kami ada Pangeran Purboyo Mintan Ji. Niko wonten mriko dan ngawontenaken zikir lan niko wonten penilaian orang yang kurang baik dan gitu. Gimana? Ji. 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 Waalaikumsalam, matur nuwun Pak. Niku anu kok gampil Pak Jiran. Pak Jiran atau Pak Jiran? Jawaban saya mudah. Masa kita zikiran di tempat pelelangan ikan itu di pinggir pantai atau kita pas ada pertandingan tinju itu zikir mboten. Jadi kita berzikir di tempat di makam leluhur kita, berzikir ya bukan sholat. Dalam arti bahwa nawaitu kita pertama mendoakan si yang dimakamkan, bukan kita minta ke yang dimakamkan, bukan. Itu syirik, musyrik ya. Kita berdoa di situ semata-mata mendoakan yang bersangkutan. Yang kedua, bahwa lokasi itu kan tempat zikirnya ribuan orang, jutaan orang tuh. Lokasi alam itu tuh menampung, menampung energi itu dan otomatis akan merembuskan kepada siapapun yang positif. Jadi menurut saya nggak masalah. Kita zikiran di Raudhah ya, di dekat makam Nabi ya boleh. Sholat di Raudhah ya boleh. Kita sholat di dekat Multazam ya boleh loh. Kenapa orang sampai jutaan orang histeris sampai berani mati dadanya remuk tuh ya, rusuknya rusak karena ingin mencium Hajar Aswad? Kenapa? Ya karena saking cintanya kepada Tuhan, bukan menyembah Hajar Aswad. Nawaitunya kita harus jelas. Nah, cinta kita kepada Allah, karena ini batu Hajar Aswad dari surga kata Rasulullah ya. Kalau nyentuh kayaknya mantep, hanya itu. Ini masalah kemantepan, bukan rukun haji. Jadi ini masalah sugesti sebenarnya. Jadi saya mengajak siapapun yang mengklaim bahwa ziarah Wali Songo atau ziarah ke tempat-tempat keramat sebagai syirik bid'ah, jangan dulu. Jangan mudah mengklaim begitu. Islam tidak seganas itu. Mari kita bicara baik-baik ya. Oke. Ya, Kalau kepada hasilnya Gus, gimana? Selama ini pengalaman Gus. Nah begini Mbak Evi ya. Dakwah itu kan banyak ragam ribuan cara. Kita kan masyarakat udah jenuh dengan namanya ceramah-ceramah segala macam ya. Udah di koran, TV, radio kan banyak ceramah. Nah, saya merasakan keberhasilan ketika saya mengajak orang berbuat baik melalui itu. Orang yang maaf semula preman, suka judi, suka lokalisasi, suka kelahi, suka teman-teman, suka nyolong, jambret, nyopet. Ketika saya ajak mungkin 10 orang, 20 orang, saya ajak begini-begini, berubah total tuh. Langsung nangis ya, ingat mati. Nangis, jadi dia tuh mendakwai diri sendiri. Jangan percaya saya kan juga manusia yang suka sate, suka apem, suka. Oke, ternyata ada penelpon, kita terima terlebih dahulu Gus. Halo, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Iji, monggo Pak. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Saya sangat senang sekali dengan adanya tentang Gus Muhammad ini. Saya sangat mendukung, bahkan saya mau ikut juga itu acaranya itu. Gini Gus, saya itu mungkin pernah dulu ya di Pantai Serpati, di sana sholat, terus ke Sendang Kagungnya juga, ke Masjid Agungnya juga, itu benar-benar satu energi. Atau mungkin gini, kalau ada mungkin saya melangkah itu kalau ada mau apa-apa itu kayaknya ada yang mengingatkan dulu. Atau mungkin dari sumber energi positifnya saya sering ke Masjid Agung atau Panggilan Serpati atau mungkin kayak gitu ya. Leres Pak. Nah itu Pak Hari. Sudah lama sekali tapi sekarang mau saya coba lagi. Dulu kan ada pembimbingnya kan, sekarang udah pembimbingnya udah mungkin jauh dari tempat kita, nah kita mau cari lagi pembimbing kayak Gus Mul ini ya. Jadi satu kebetulan sekali. Saya mau meningkatkan power itu. Amin. Dan saya sangat berbahagia sekali. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya selalu dengan Pak Hari. Begini Pak Hari, saya punya cerita aneh unik. Saya pernah kedatangan tamu Pak Hari, itu sombong. Dia pernah berguru spiritual sampai 299 guru.
saya Gusmu sebagai guru ke-300. Sombong sekali Pak, berjam-jam ngomong saya dengerin sampai saya ngantuk. Terus setelah selesai dia sombong, saya tanya, Mas, masih agak muda itu orang sana, bukan orang Jawa. Mas coba sekarang jenengan sekarang membaca surat Al-Ikhlas. Ternyata nggak bisa Pak Hari, muter-muter Al-Ikhlas. Qul ahad, Allah somad, terus kufuwan ahad. Itu buah dari kesombongan. Gurunya ratusan, tapi ketika saya suruh membaca surat Al-Ikhlas, orang iso ora becus. Itu buah dari kesombongan. Makanya kita jangan merasa sok suci sendiri, merasa paling takwa sendiri, paling soleh sendiri, paling dekat Tuhan sendiri, karena sudah mengklaim misalnya zikir di Panembahan haram, zikir di Purboyo haram, zikir teriak-teriak haram, zikir sampai nangis haram. Nggak bisa begitu kita. Yang berhak menjudge itu hanya Tuhan. Jadi kita jangan suka menjudge people, menilai orang dengan wah itu haram, ini bid'ah, ini khurafat, jangan. 4 matalah dengan saya kalau berani gitu aja. Jadi gini ya, saya lanjutkan Pak Hadi. Jadi ketika saya mengajak masyarakat untuk mari kita bersama-sama mengunjungi Panembahan Senopati atau Purboyo atau Sunan Bayat, terus mana Sendang Kasihan, terus Cepuri tempat bertapanya Panembahan Senopati, terus Syekh Maulana Mahribi yang Pangkus mau naik ke atas, ya Syekh Bela Belu utaranya juga naik ke atas. Itu kan para wali. Mereka itu berani mati, mereka itu berani habis hartanya untuk mengajak orang ini berbuat baik, bukan kayak sekarang. Buat spanduk ribuan, brosur ribuan, kalau nggak jadi caleg terus stres ya. Kalau nggak jadi dewan stres. Sumbangannya kan diminta lagi ya. Itu kan bukan orang soleh. Jadi orang yang baik adalah ketika kita membuang harta kita untuk kebaikan. Nah, ketika saya mengajak para jemaah untuk bersama-sama itu dalam rangka saya menjelaskan yang sebenarnya bahwa ketika kita ke makam-makam atau keramat atau makam orang soleh atau wali terus ke tempat-tempat begitu itu tidak dalam rangka untuk itu. Ribuan yang berhasil, misalnya kemarin sering pada orang pengusaha bangkrut terus ikut, alhamdulillah, terus rumah tangganya mau cerai nggak jadi, terus tidak punya anak langsung punya anak, terus tidak punya jodoh atau selalu sulit kerja dan sebagainya. Yang mereka khusuk di berbagai lokasi itu. Jadi perlu saya ingatkan kepada para pemirsa, saya minta tolong coba siapapun para pemirsa yang sekarang punya kerentek niat ya, innamal a'malu binniyat atau wa may yu'minu billahi yahdi qalbahu, ketika pemirsa jenengan itu mempercayai kekuatan Allah dan sekarang punya keyakinan itu, terus Allah juga ridho, maka jenengan akan dapat wangsit, akan dapat kerentek, akan dapat ilham oleh Allah. Nah, siapapun yang pemirsa sekarang niat untuk mengikuti besok GSPK, gemblengan spiritual dan penyembuhan untuk keberkahan, itu mohon dicatat ya, pakai kertas, pakai pulpen ditulis. Itu akan kami selenggarakan tanggal 23 dan 24, Sabtu Minggu, itu libur. Bulan Mei ya? Bulan Mei, itu pada bulan Mei, itu Sabtu Minggu, kita kumpul di Padepokan Bakti Nusantara itu jam 7 pagi, jam 8 pagi itu kumpul. Kita akan zikir-zikir, nanti kita berangkat bersama-sama. Yang nanti kita akan mengunjungi, saya ulangi tolong catat juga, Panembahan Senopati, Sendang Lanang, Sendang Kakung, terus Sendang Kasihan, terus Syekh Maulana Mahribi, Syekh Bela Belu, terus Masjid Keraton, Masjid Panembahan, terus Sunan Bayat, pokoknya ada 11, kalau nggak salah 11 sampai 13 lokasi. Itu langsung saya yang bimbing. Biasanya pesertanya seluruh Indonesia. Nah, para pemirsa sebaiknya mencatat agar nggak keliru-keliru, karena kasihan Jogja TV-nya sering diburu-buru terus melempar ke sana ribet. Jadi tolong ditulis 782 50 40. Itu nomor refleksinya. 782 50 40. Nah, bagi pemirsa yang minat untuk ikut GSPK itu, gemblengan spiritual dan penyembuhan untuk keberkahan itu, tolong nanti setelah acara ini membeli aqua besar. Tolong ya. Bagi yang niat saja. Kalau yang tidak niat, tidak respect, sengit, medudit sama saya nggak usah ngelakuin. Tapi yang punya kerentek ikuti. Setelah acara selesai, belilah aqua botol besar. Terus diklepek labelnya. Jadi kayak telanjang itu. Udah gitu aja, disimpan. Disimpan, terus nanti letakkan kalau di musola rumah, setiap habis sholat membaca Fatihah 3 kali. Kalau sholat di rumah itu. Ini bukan syirik. Saya mengajak pemirsa untuk mulai sekarang, mulai start. Masa baca Fatihah itu syirik? Itu kan, oh ya tadi Pak Jiran
kita belum doain orang tua kok harus ke makam Wali Songo. Sekarang setiap habis sholat doakan orang tua dengan Fatihah 1 kali. Gitu, Oke, iya. Pemirsa, menarik sekali bincang-bincang kita. Jika Anda berminat mengikuti gemblengan spiritual dan penyembuhan untuk keberkahan nanti tanggal 23 dan 24, silahkan menghubungi Bakti Nusantara dan telepon 782 5040. Pemirsa, keberkahan memang harus kita minta kepada pemilik hidup dan penguasa semesta. Kepadanya kita serahkan hidup. Saya Evi Dawati, undur diri. Salam Indonesia. Since